Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada saat ini kita akan melihat overview dari pelajaran kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Kristen di chapter yang pertama. Chapter pertama ini kita akan bahas materi dengan judul Sumber dan Tujuan Pendidikan yang Benar. Mempelajari pastinya mengenai siapa sumber dan apa tujuan pendidikan yang benar. Ini akan kita pelajari bersama-sama. Karena kita tahu bersama bahwa kita pada saat ini memiliki pendidikan yang formal. Betul. Pendidikan yang formal mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau D1, 2, 3, S1, S2, S3. Itu merupakan pendidikan yang formal. Kalian ada di tempat ini, kalian sementara berkuliah, dan ini merupakan bagian dari untuk membentuk kalian di dalam pendidikan yang formal, pendidikan formal. Tetapi ketika kita mempelajari, kita akan mempelajari akan chapter ini, kita akan lihat apakah ketika kita sudah ada di bangku pendidikan, teristimewa pendidikan yang seperti ini, apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah cukup? Atau apa yang harus kita lakukan sehingga kita memang betul-betul mengecap pendidikan, kita boleh berhasil, bukan hanya berhasil di dunia ini, bahkan dapat dipersiapkan di dalam kerajaan surga. Nah, pada saat ini kita akan pelajari siapa sumber dan apa tujuan dari pendidikan yang benar. Di dalam pelajaran kita ini, ada satu kutipan yang mengatakan seperti ini. Pemikiran kita tentang pendidikan dan ruang lingkupnya terlalu sempit dan rendah. Nah, kita akan pelajari bersama-sama, kita akan berdiskusi di dalam kelas. Apa maksudnya bahwa cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap pendidikan dan ruang lingkupnya masih terlalu sempit dan rendah. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa ternyata ketika kita mengecap akan pendidikan seperti ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita boleh sukses. Nah, kita akan pelajari, kita akan diskusikan bersama-sama di kelas. Pendidikan yang benar di sini dikatakan seperti ini, lebih banyak dari sekedar mengikuti suatu rangkaian pelajaran tertentu. Saat ini kita sementara berkuliah, tetapi katanya pendidikan yang benar itu lebih dari sekedar mengikuti suatu rangkaian pelajaran tertentu. Kita akan lihat itu bagaimana lebih banyak dari suatu persiapan untuk kehidupan sekarang ini. Saat ini pasti tujuan utama kita berkuliah adalah untuk sukses, pasti itu. Tetapi kalau kita hanya menitik beratkan kepada hal tersebut, saya rasa itu belum cukup. Karena seperti ini, ketika saya berkuliah, saya menginginkan supaya saya tamat. Dan ketika saya tamat, saya menginginkan supaya saya bekerja. Ketika saya bekerja, mendapatkan uang, saya mau menikah, membentuk keluarga. Dan setelah membentuk keluarga, saya akan bekerja untuk lebih giat lagi, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Lalu setelah itu apa? Kalau kita hanya menitik beratkan kepada hal-hal tersebut, maka saya rasa ini belumlah cukup. Makanya kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama-sama hal-hal apakah yang harus kita lakukan, hal-hal apakah yang di sini dikatakan itu lebih banyak dari suatu persiapan untuk kehidupan sekarang ini yang perlu kita persiapkan supaya kita dapat mengecap apa yang dimaksudkan dengan pendidikan yang benar tersebut. Dan masih ada hal-hal yang lain lagi yang kita akan pelajari bersama-sama di kelas. Pelajaran ini mengatakan seperti ini. Ada kesamaan antara Jabaran Pendidikan Nasional Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, kedua-duanya menekankan mengenai pembentukan manusia seutuhnya. Menekankan mengenai pembentukan karakter dari manusia itu seutuhnya. Tetapi kalau kita memperhatikan tujuan pendidikan Kristen, ini letak perbedaannya. Tujuan pendidikan Kristen lebih banyak dari sekedar persiapan untuk kehidupan sekarang ini. Makanya tadi saya sudah sentil, kita akan diskusikan bersama-sama di kelas apa persiapan-persiapan yang harus kita lakukan yang lebih dari sekedar persiapan untuk kehidupan sekarang ini. Kita akan juga membahas mengenai pendidikan yang benar ini, harus ada perkembangan yang serasi antara keempat hal. Nanti kita akan lihat bersama-sama, dan keempat hal ini jangan berat sebelah, keempat hal ini harus seimbang. Dan ketika kita melakukan akan keempat hal ini, maka kehidupan kita akan seimbang, dan ini yang dimaksudkan dengan pendidikan yang benar. Oke, nanti kita akan lihat bersama-sama dalam pelajaran kita. Siapa sumber pendidikan itu? Pasti ketika saya menanyakan seperti itu, pasti kalian akan langsung menjawab, ya Allah. Yes, betul. Allah adalah sumber
pendidikan yang benar. Kita akan lihat di dalam pelajaran kita membuka akan firman Tuhan. Kita akan lihat ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan, terlalu banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa sumber pendidikan yang benar itu berasal dari siapa? Berasal dari Allah itu sendiri. Bagaimana dengan orang-orang pintar di dunia? Di dunia ini memiliki banyak orang-orang pintar. Di dunia ini banyak memiliki orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sungguh luar biasa. Cara berpikir yang sungguh luar biasa. Oleh karena pendidikan formal yang mereka rasakan, ada banyak pandangan-pandangan, ada banyak pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh orang-orang pintar di dunia ini. Sehingga kalau contohnya kita membuat research paper, kita membuat skripsi, kita membuat tesis dan lain sebagainya, kita mengambil pemikiran-pemikiran dari orang tersebut. Karena di dunia ini memiliki banyak orang-orang tersohor, orang-orang pintar. Di dalam pelajaran kita mengatakan bahwa tidak salah kita menjadi pintar, tidak salah kita menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan itu juga pemberian Allah. Tetapi ini pengajaran mereka, ajaran pandangan-pandangan mereka dapat kita terima, katanya itu benar apabila sesuai dengan firman. Oke, jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Kita saat ini sedang dididik, kalian saat ini sedang dididik untuk menjadi orang pintar. Tetapi nanti kita akan lihat di dalam pelajaran kita akan pelajari di kelas kita bahwa pintar itu baik, tetapi pintar itu belum cukup. Kita akan mempelajari bersama-sama mengenai hal ini. Di dalam pelajaran ini juga kita akan melihat ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk memahami apa yang terkandung dalam usaha dari pendidikan tersebut. Mungkin kalian penasaran? Nanti kita akan lihat di pelajaran kita. Kita juga akan melihat di dalam pelajaran kita ini kembali ke Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, di mana Allah menciptakan dunia ini dengan sungguh amat baik. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Allah berhenti, hari Sabat. Tapi kita akan fokus ke hari yang ke-6, di mana Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kita akan diskusikan bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita perhatikan ketika Allah menciptakan manusia ini, Allah menciptakan dengan sungguh luar biasa. Ia atau Adam ini sama dengan Allah, sama dengan penciptanya lewat fisik, mental, dan kerohanian. Kita boleh lihat itu di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Kita akan bahas bersama-sama ini. Allah menciptakan manusia dengan tujuan adalah untuk memantulkan kemuliaan Allah. Tetapi kalau kita lihat bersama, ketika jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, dan semuanya ini berubah. Oleh karena pelanggaran, maka ada 5 hal yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa, dan imbasnya itu ada di dalam kehidupan kita, mempengaruhi akan pendidikan kita yang benar. Dan kita akan membahas bersama-sama, mempelajari bersama-sama apa kelima hal tersebut yang pada akhirnya itu mempengaruhi akan cara berpikir kita mengenai pendidikan tersebut. Oke, tetapi kalau kita melihat ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan, Allah terus mencari manusia. Allah membimbing akan manusia ini untuk belajar dari kesalahannya. Walaupun ada penghukuman, tetapi Allah menginginkan manusia untuk belajar dari kesalahannya, dan ada solusi yang Allah berikan. Apa solusinya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama di dalam kelas kita. Jadi kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, di dalam chapter 1 ini, di sana banyak menekankan mengenai Allah turut berperan aktif terhadap manusia. Allah mengasihi akan manusia, dan Allah menginginkan supaya manusia ini tetap berpendidikan walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Allah mengusahakan segala cara supaya manusia ini memiliki pendidikan, memiliki pengetahuan akan Tuhan. Allah menginginkan manusia untuk memiliki pengetahuan, menggunakan akan akal budi yang Allah berikan walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, terkontaminasi dengan dosa. Tetapi Allah menginginkan supaya manusia menggunakan akan pikiran, tetapi lebih daripada itu, Allah menginginkan kita supaya tetap ada komunikasi, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Pikiran Allah terhadap Adam dan Hawa adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada yang mengatakan bahwa Allah sengaja menciptakan manusia, dan setelah itu Allah membiarkan akan manusia. Dan ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu akibat dari Allah yang membiarkan manusia. Tetapi kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Allah memikirkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi pelajarannya adalah setiap maksud Tuhan adalah demi kebaikan yang sepenuhnya.
Manusia diciptakan, mereka berbuat salah, ada penghukuman, tetapi Allah menginginkan supaya mereka ini berbalik dari jalannya yang salah. Allah memberikan solusinya yang akan kita bahas bersama di kelas. Dan setelah Allah memberikan solusi itu, dengan harapan manusia dapat memperoleh pendidikan yang benar yang diberikan Allah kepada manusia. Ada tugas yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Ada tiga tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam pelajaran ini kita juga akan melihat bahwa Allah memberikan the freedom of will, atau kemampuan untuk berkehendak, kebebasan untuk berkehendak. Kita akan melihat bagaimana kebebasan yang untuk berkehendak digunakan oleh manusia. Apa hubungannya dengan pendidikan yang benar yang akan kita pelajari di sepanjang kelas kita ini. Dalam pelajaran ini juga kita akan melihat bagaimana Allah memberikan kuasa memilih kepada manusia. Allah menciptakan manusia ini tidak diciptakan sama seperti dengan robot yang dikontrol kemana saja, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkehendak, untuk mengambil keputusan, dan bagaimana manusia ini mengelolanya, bagaimana manusia ini menggunakannya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ada konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat. Pada pelajaran ini juga kita akan mempelajari bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat mempengaruhi akan kehidupan kita. Sama seperti dengan manusia yang pertama, Allah memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Allah menyatakan aturan-aturannya di dalam taman tersebut, tetapi oleh karena Allah memberikan kebebasan, Allah menghormati setiap kebebasan. Dan ketika mereka mengambil pilihan yang salah, memutuskan untuk berbuat suatu hal yang salah, Allah menghargai itu. Tetapi kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 3 ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Dan ketika kita melihat konsekuensi-konsekuensi tersebut, kita akan melihat bahwa Allah itu tidak kejam, tetapi Allah itu mengasihi. Lewat pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini, kita akan melihat bahwa Allah menginginkan kita supaya sukses. Allah menginginkan orang-orang muda atau kita semua supaya kita boleh berhasil, memiliki pendidikan. Tetapi lebih daripada itu, bukan hanya intelektual saja, kita akan lebih lagi melihat bahwa Allah menginginkan, Allah merencanakan pendidikan yang tertinggi, pendidikan yang benar di dalam kehidupan kita. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai sumber dan tujuan pendidikan yang benar di kelas. Terima kasih, Tuhan memberkati.